Shalom, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan pada hari ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Kami berbahagia Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang selalu baru kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Kau yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 19 September 2023. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pemimpin yang memiliki visi. Saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Hagai pasal yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang diambil dari Hagai 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, kepala daerah Yehuda, aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan akan menjungkir balikan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya akan roboh masing-masing oleh pedang rekannya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hei Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, pemimpin adalah seorang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun dalam keluarga. Pemimpin haruslah juga memimpin diri sendiri agar menjadi teladan bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki pengaruh, dan oleh karena mampu mempengaruhi, maka dia juga memiliki pengikut yang bersedia melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan untuk dikerjakan.
Para pengikut akan mengerjakan tugas yang diberikannya dengan sukacita dan dengan tujuan yang harus dicapai. Tugas seorang pemimpin adalah menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan orang-orang yang sedang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakannya. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan cara berkomunikasi dengan baik, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab masing-masing, bersedia mendengar umpan balik, serta mampu memecahkan masalah yang terjadi dengan cara yang fleksibel. Seorang pemimpin harus mempunyai visi. Visi adalah gambaran besar yang merupakan tujuan utama kelompok, lembaga, ataupun keluarga. Visi yang telah ditetapkan akan menjadi suatu pengikat untuk mencapai hasil yang ingin dicapai oleh kelompok, lembaga, ataupun keluarga melalui kepemimpinan seorang pemimpin. Sedangkan misi adalah penjabaran dari gambaran besar visi yang telah ditetapkan. Melalui Nabi Hagai, Allah berfirman yang ditujukan kepada Zerubabel yang merupakan kepala daerah Yehuda untuk menjalankan visi semula yang telah ditetapkan, yaitu membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Jika membaca kitab Hagai, maka mencatat bahwa mereka menunggu waktu tepat untuk membangun. Namun firman Tuhan tegas memberikan tanggung jawab kepada Zerubabel untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah tersebut, bahkan harus lebih baik dari bangunan semula. Nabi Hagai memberi motivasi kepada kepala Yehuda, Zerubabel, bahwa Tuhan akan menghancurkan kuasa kerajaan dan bangsa-bangsa di dunia yang menghambat pembangunan bait Allah bisa kembali berdiri. Zerubabel adalah seorang pejabat di Yehuda, walaupun dia adalah keturunan Daud, namun dia bukan seorang raja. Tuhan berjanji kepada Zerubabel bahwa ia akan memberkati bangsa Yehuda. Zerubabel akan dijadikan seperti cincin meterai, yaitu melambangkan kuasa yang tertinggi yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai seorang yang dipilih untuk melaksanakan tugas pembangunan bait Allah. Allah dapat memakai masa sulit untuk menyatakan teguran kepada umatnya, namun ia juga memberi janji yang memberi harapan dan iman bagi umatnya. Krisis pangan yang sedang terjadi saat itu akan diubahkan Tuhan menjadi panen yang melimpah. Tuhan juga menyatakan kekuasaannya atas bangsa-bangsa dan alam semesta. Dapat saudara baca dalam ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Pernyataan Allah tersebut untuk memberikan pemahaman bagi bangsa Israel agar mereka tidak takut menghadapi bangsa-bangsa lain yang bisa menghambat jalannya pembangunan bait Allah. Meskipun saat itu negeri-negeri tetangga menganggap Yehuda kecil dan tidak memiliki kekuatan yang signifikan, tetapi bangsa Israel adalah umat Allah yang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Allah memiliki rencana atas Israel dan ia berkuasa untuk tetap melaksanakan rencananya yang mana tidak bergantung pada kemauan dan kemampuan manusia. Tetapi Tuhan pasti melibatkan tangan manusia untuk mengerjakannya, dan ia telah memilih Zerubabel untuk menjalankan peran penting dalam melaksanakan rancangan Allah. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-24. Tuhan berjanji kepada Zerubabel bahwa ia akan menghancurkan segala kuasa yang menghalangi rencana Allah terwujud. Saudara, refleksi kita pada hari ini ialah Nabi Hagai menjelaskan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, bahkan yang mengerikan sekalipun, tidak akan menghalangi rancangan Tuhan bagi umatnya. Orang percaya memiliki hak istimewa untuk terlibat dalam rencana Allah di dunia ini sebagai mitranya Allah. Demikian saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kami diberikan pencerahan baru bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, maka rencana Allah pasti akan terwujud. Itu sebabnya kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, supaya hanya rencana-Mu saja yang terjadi, bukan rencana kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.